Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Andrea Sastrawijaya Sandroto. Saya adalah guru kelas 1 SD Negeri 071078 Hilibeto Gide. Kali ini saya akan berbagi praktik baik yang telah saya implementasikan di sekolah kami tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi proses untuk meningkatkan minat belajar matematika pada siswa kelas 1. Murid-murid yang saya ajar di dalam kelas 1A berangkat dari latar belakang yang berbeda-beda, lingkungan yang berbeda-beda, pekerjaan orang tua yang berbeda-beda, perhatian orang tua juga yang berbeda-beda terhadap anak, menyebabkan setiap anak di dalam kelas saya memiliki kemampuan dan gaya belajar yang berbeda-beda. Walaupun memiliki karakteristik dan gaya belajar yang berbeda, tentunya setiap anak di dalam kelas saya adalah anak-anak yang spesial dan berharga, dan mereka tentunya memiliki potensi yang perlu terus dikembangkan sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan yang telah memberikan semua potensi tersebut dalam diri mereka. Selama 2 minggu pertama masuk sekolah, saya gunakan untuk melakukan asesmen awal terhadap 24 murid di kelas saya. 24 murid di kelas saya berada pada usia 6-7 tahun. 11 orang diantaranya memiliki gaya belajar kinestetik, 8 orang memiliki gaya belajar visual, sedangkan 5 orang auditori. 20 diantaranya pernah menempuh pendidikan di PAUD atau TK, 4 yang tidak pernah menempuh pendidikan di PAUD atau TK. Semua murid sudah bisa menyebutkan bilangan 1-10, hanya terdapat sekitar 6 orang murid yang belum bisa menuliskan dengan benar angka-angka tersebut. Memiliki murid yang sebagian besar bergaya belajar kinestetik dan visual tentunya memberikan kesulitan jika saya hanya mengajar dengan metode ceramah atau latihan soal. 50% dari peserta didik di kelas saya terlihat bosan dan tidak tertarik dengan kegiatan yang dilakukan. Akhirnya pada saat menjelaskan, saya banyak menghabiskan tenaga untuk menarik kembali perhatian mereka di saat mereka sudah mulai sibuk bercerita atau bergerak. Hal yang paling tepat untuk keadaan kelas saya adalah saya perlu merancang kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dan menyenangkan. Saya sebagai guru berperan untuk mengembangkan setiap potensi yang ada dalam diri murid-murid saya. Saya perlu membangun growth mindset dalam diri anak, bahwasanya mereka itu pasti bisa selama mereka berusaha sesuai dengan karakteristik dan gaya belajar mereka. Tantangan yang saya hadapi dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini adalah yang pertama, keterbatasan jumlah proyektor di sekolah kami. Tantangan yang ada tidak membuat saya menyerah. Saya melakukan koordinasi dengan ibu kepala sekolah dan jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan, saya sudah meminjam infocus proyektor. Kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan dapat dilihat pada video berikut. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa. Kalau sudah tidak ada lagi namanya 0. Anak ayam turun berapa pertama tadi? 6. Pergi 1. Tinggal berapa? Kurang 1. Sama dengan 3 dikurang 1. 2. Oke. Tangan buat Anda. 5 cup. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Bapak hidangkan kepada Rafa dan si Heri. Berapa lagi sisa cup yang belum terpakai? 1, 2, 3. Belajar tentang pengurangan. 2, 3, 4. Yang kedua ini
Dimakan berapa? 3. 3, berarti mundur 3. 1, 2, 3. Berarti di sini berapa? Sekarang silakan diremas kertasnya. Kita akan membentuk bola. Berapa lagi? Kurang 8. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berapa hasilnya, Ozui? 2. Oke, berapa hasilnya, sayang? 2. Berapa sisanya? Alpho itu adalah sirip, itu dikasih untuk melakukan pengurangan dengan menggunakan alpho dan bahan-bahan yang ada di NAFO. 5. Buanglah 2. 1, 2. Berapa selisihnya? 1, 2, 3. Perkenalkan, saya Kepala Sekolah SD Negeri 071078 Hiliweto Gidet. Dengan pembelajaran yang berdiferensiasi ini, saya sangat tertarik karena metode pembelajaran ini sesuai dengan gaya belajar anak-anak. Semoga pembelajaran yang berdiferensiasi ini dapat dilakukan di kelas-kelas yang lain. Perkenalkan, nama saya Ibu Sri Halimah Mase. Saya mengasuh bidang studi agama. Awalnya saya ragu bagaimana cara saya untuk mengajarkan anak kelas 1 karena asalnya juga saya berasal dari sekolah SMP karena mereka itu berbeda-beda. Jadi setelah melihat kelas Bapak Sandoto, saya belajar dari hal tersebut sehingga saya melakukannya di kelas saya juga. Bagaimana perasaannya hari ini belajar matematika? Senang. Kenapa senang, sayang? Pada akhir pembelajaran, kami melakukan refleksi dengan menuliskan perasaan anak-anak pada sticky notes yang saya bagikan, dan saya melihat di situ anak-anak menunjukkan ekspresi senang, membuat gambar senyum, atau menuliskan kata senang. Dan saya sangat senang melihat mereka menjadi berminat untuk belajar matematika dengan pembelajaran berdiferensiasi proses yang sudah saya lakukan. Kiranya praktik baik yang telah saya bagikan ini dapat menginspirasi Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia untuk selalu berpikir lebih fleksibel dalam merencanakan pembelajaran sesuai dengan karakteristik dan gaya belajar murid-murid di kelas Bapak Ibu, sehingga pembelajaran yang kita terapkan berpusat pada murid. Praktik baik yang saya susun ini masih belum sempurna. Saya mengharapkan masukan dan kritik membangun dari Bapak Ibu guru hebat. Tetap semangat, berikan yang terbaik, berinovasi di tengah-tengah zaman yang terus berubah ini. Salam dan bahagia.